Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat dari mata kuliah psikologi umum, yaitu membahas tentang kesadaran atau consciousness. Jadi setelah kemarin kita membahas sensasi dan persepsi, sekarang kita membahas kesadaran. Lalu apa sih itu kesadaran atau consciousness itu? Yaitu ketika seseorang mampu berpikir penuh, mindfulness tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Ketika seseorang itu memiliki kesadaran penuh, kita bisa sadar, bisa tahu apa yang sedang terjadi pada masa itu, berarti kita sedang dalam kondisi sadar ya. Kita bisa berpikir penuh, otak kita bisa digunakan dengan maksimal, dengan prima. Nah, kemudian kesadaran itu juga ada yang melalui proses kontrol, ada yang melalui proses otomatis. Maksudnya seperti apa? Jadi yang pertama, proses kontrol itu adalah ketika kesadaran kita itu membutuhkan kita perlu kesadaran yang tinggi, yang penuh, yang fokus, konsen ketika sedang mengerjakan sesuatu, maka kita sedang melakukan proses kontrol seperti itu. Jadi saya ulangi, jadi kontrol proses itu adalah ketika kita memfokuskan kesadaran kita, meningkatkan kesadaran kita untuk supaya diri kita fokus atau konsentrasi terhadap suatu hal yang seandainya jika kita tidak fokus, kita tidak meningkatkan kesadaran itu, maka kita ya bakal mungkin blank, mungkin bingung, mungkin ngelamun dan sebagainya. Nah, itu kontrol proses. Sedangkan automatic proses itu kesadaran yang sudah otomatis, karena otak kita itu semacam sudah terbentuk skema atau pola yang terotomatisasi. Kita tidak perlu berpikir panjang, bahkan mungkin tidak perlu kesadaran penuh untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalau kalian sudah melakukan sesuatu secara rutin, itu akan terbiasa. Misalnya kalian pulang atau berangkat ke kampus dengan jalan yang sama, naik motor, maka kalian nggak perlu di jalan itu melakukan automatic proses. Kalian sudah tahu habis ini belok kanan, belok kiri, lurus dan sebagainya. Kalian sudah otomatis, sehingga ketika melakukan perjalanan pulang pergi itu kalian nggak perlu berpikir habis ini mau kemana, kalian bisa melakukan hal-hal yang lain selagi kalian berangkat itu. Misalnya sambil nyanyi-nyanyi, sambil nyiapin perkuliahan, sambil nyiapin tugas, sambil macam-macam. Kalian bisa melakukan banyak hal karena kesadaran kalian gunakan sebagian untuk tadi untuk menyiapkan sambil nyanyi-nyanyi atau menyiapkan kuliah, yang satu lagi sudah terotomatisasi untuk berangkat dari rumah ke kampus. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk ke tidur. Nah, setiap kita pasti pernah tidur, bahkan ada yang mungkin suka tidur, ada yang nggak bisa menempatkan tidur. Waktunya kuliah malah tidur, waktunya tidur malah tidur. Enggak. Nah, jadi ada dua teori utama ya tentang tidur, yaitu adaptive teori dan restoratif teori. Apa itu adaptive teori dan restoratif teori? Jadi teori adaptif itu menyatakan bahwa tidur itu adalah sebuah proses evolusi sebagai cara untuk makhluk hidup itu menghemat energi dan menjaga diri dari pemangsa yang berburu di malam hari, terutama hewan-hewan. Itu kalau misalnya malam-malam, untuk melindungi diri dari pemangsa, ya mereka tidur, karena dengan tidur itu mereka diam, tidak bergerak, tidak memancing pergerakan musuh sehingga tidak diketahui musuh, dan dia melakukan itu sebagai bentuk evolusi bertahan hidup
kalau tidak mereka akan dimangsa. Kemudian teori restoratif atau teori pemulihan, yaitu bahwa tidur itu adalah cara kita untuk memulihkan metabolisme tubuh kita, memulihkan energi kita yang telah terkuras ketika kita terbangun, ketika kita terjaga dengan kita bekerja, belajar, dan sebagainya. Itu menguras energi, menguras tenaga. Nah, kita tidur untuk menghemat dan memperbaiki metabolisme tubuh dan memperbaiki jaringan sel. Jadi selama kita tidur itu terjadi metabolisme tubuh yang dimana itu melakukan restorasi, memperbaiki sel-sel tubuh yang selama ini kita pakai seharian untuk bekerja dan beraktivitas. Nah, itu jadi sedangkan tidur itu rata-rata yang dibutuhkan bagi orang dewasa, ya kita semua sudah dewasa, itu sekitar 7 sampai 9 jam dalam sehari. Entah itu mau kalian full kan dalam satu malam bisa, atau mungkin malam tidur 4 jam sisanya siang atau seperti apa. Nah, idealnya tidur yang sehat itu menurut buku ini 7 sampai 9 jam dalam sehari semalam. Nah, lalu kita masuk ke tahapan-tahapan tidur. Nah, jadi tahapan-tahapan tidur itu sebenarnya ada 3 ya, yaitu ini teorinya umum di mana-mana, yaitu disebut N1, N2 dan N3. Nah, jadi N1, N2, N3 ini disebut sebagai Rapid Eye Movement atau REM. N1 itu adalah ketika kita sedang mulai beranjak tidur. Kita sudah sudah telentang, sudah mungkin pakai piyama, pakai baju tidur, sudah memeluk guling, beralas bantal dan sebagainya. Pun kita sudah posisi tidur, sudah merem. Itu kita sudah beranjak tidur, kita ada di tahap N1. Dan itu kita sudah mulai ngantuk-ngantuk seperti itu, mulai ngantuk-ngantuk, mulai kesadarannya menurun. Nah, kemudian setelah itu masuk ke N2. N2 itu sudah mulai tidur, kita sudah mulai kesadarannya sudah hilang, bisa dikatakan sudah hilang. Nah, momen-momen ketika kita mengalami mimpi itu ada di N2 ini, karena kita sudah tidur, kesadaran kita di dunia nyata ini sudah habis, sudah hilang, sudah beranjak ke alam tidur, pindah ke alam tidur. Sedangkan N3 itu adalah tidur dalam atau deep sleep. Ini sudah kita bahkan kita mungkin tidak mimpi ya, karena saking pulasnya tidur. Kan orang kalau mungkin saking ngantuknya, saking capeknya, dia terlelap tidur, itu tidurnya seringkali deep sleep, sangat lelap, tidurnya sangat pulas sekali sehingga tidak mimpi. Nah, itu disebut ada di N3, di deep sleep. Dan ini proses ini itu semacam berotasi, bergantian. Jadi awalnya N1, N2, N3, nanti di tengah malam tiba-tiba balik N2 lagi, balik N1 lagi, balik lagi N2 dan seterusnya. Jadi tidak N1, N2, N3 terus bangun, enggak. Jadi muter-muter itu terjadi siklus seperti itu, dan siklusnya acak. Kadang dari N1 langsung N3 bisa, atau dari N3 ke N1 dan sebaliknya. Terus seperti itu bisa saja. Jadi tidak linear N1, N2, N3 enggak, tapi tahap-tahapnya bisa berbeda tiap orang. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita menuju sleep disorder atau gangguan tidur. Kita kalau tidur kadang tidak nyaman karena ada gangguan, terutama gangguan psikologis. Nah, ini ada beberapa disebutkan di sini. Yang pertama adalah sleepwalking. Sleepwalking ini saya kurang tahu di Indonesia itu banyak apa enggak, tapi di film-film di luar negeri itu sering ada ya adegan sleepwalking. Jadi orangnya itu tidur, tapi dia tiba-tiba badannya bangun, ya matanya masih tidur, kesadarannya masih tidur, tapi tiba-tiba dia bangun, jalan-jalan kemana gitu, ke dapur, ke kamar mandi, atau kemana. Nah, kadang juga enggak cuma sleepwalking, tapi juga sleep talking, ngomong, mengigau, enggak sadar. Jadi ini terjadi ketika seseorang ada di tidur fase N3.
N3 itu berarti deep sleep, dia nggak sadar. Bahkan ketika bangun tidur, misalnya bangun tidur, dia habis sleepwalking malamnya, ditanya sama temennya, kamu tadi malam mimpi apa, kok jalan-jalan keluar, dia nggak bakal bilang mimpi jalan-jalan, enggak, dia nggak sadar kalau dia jalan, karena dia di deep sleep, bukan di N2. Mimpi itu di N2. Nah, itu terjadi di N3. Sleepwalking dan sleep talking, tiba-tiba jalan sendiri atau tiba-tiba ngomong sendiri. Nah, jadi itu sleepwalking. Kemudian nightmare atau mimpi buruk. Biasanya kita sering mimpi buruk. Nah, biasanya kalau orang Islam itu kalau mimpi buruk itu disuruh meludah ke kiri. Nah, jadi hati-hati kalau kalian tidurnya di asrama, kirinya sebelah kiri ada teman, diludahi, jangan. Nah, biasanya kalau dalam Islam itu disuruh seperti itu, atau mengucapkan ta'awudz ya, karena mimpi buruk itu datangnya dari setan. Sementara kalau mimpi baik itu kita disuruh untuk menceritakan ke orang lain. Tadi malam habis mimpi baik, ini diceritakan. Kalau mimpi buruk nggak usah diceritakan. Nah, ini seringkali terjadi di orang-orang yang ya mungkin dia sedang ada masalah, sedang ada depresi dan sebagainya, tapi juga bisa saja orang yang baik-baik saja dia mengalami mimpi buruk juga bisa saja. Nah, kalau dalam Islam ya, supaya kita tidak mimpi buruk itu berdoa sebelum tidur, umumnya seperti itu. Nah, kemudian gangguan berikutnya adalah REM behavior disorder, yaitu kondisi yang dimana ini langka ya, jangan terjadi. Jadi mungkin contohnya saya juga kurang bisa menyebutkan. Jadi kondisi langka dimana kelumpuhan tidur, jadi kelumpuhan badan yang terjadi ketika tidur, dan orang tersebut itu bergeraknya tapi dengan kejam. Nah, jadi ini ada hubungannya juga sama mimpi. Jadi gangguan ini adalah ketika dia misalnya mimpi yang mungkin saya alami itu sering juga, mungkin mimpi sepak bola. Mimpi sepak bola itu setiap kali saya mau nendang bola dalam mimpi, kaki saya itu ikut bergerak nendang ketika saya sedang tidur itu. Nah, gawatnya kalau di sekitar saya mungkin ada barang atau ada orang yang ketendang, nah ini repotnya. Nah, itu juga gangguan REM tadi ya. Mungkin kalian dengan dalam mimpi yang lain mungkin bisa saja seperti itu, mimpi sedang berkelahi, mukul beneran, nah seperti itu misalnya. Lalu gangguan berikutnya adalah insomnia. Nah, insomnia ini biasanya anak-anak indie zaman sekarang itu kalau insomnia itu keren malah, padahal enggak. Insomnia itu enggak sehat bagi diri, karena apalagi kalau itu malah tidak sesuai jam biologisnya. Kalau itu sesuai jam biologis tidak masalah. Misalnya orang-orang yang memang biasa menghidupkan malam, dia kalau malam nggak pernah tidur tapi tidurnya mungkin siang, itu bisa saja. Saya dulu punya guru itu yang dia sejak SMA itu nggak pernah tidur malam, jadi kalau malam itu selalu terjaga, sedangkan tidurnya itu kira-kira jam 7 pagi sampai sebelum duhur, itu seperti itu ada. Nah, jadi insomnia itu adalah kondisi ketidakmampuan kita untuk tidur, untuk ya beranjak tidur, itu nggak bisa, itu disebut insomnia. Insomnia itu bisa karena banyak pikiran, atau bisa juga karena efek kimia, misalnya habis minum kopi, kafein dan sebagainya. Lalu gangguan berikutnya adalah sleep apnea. Apa itu sleep apnea? Jadi ketika tidur tiba-tiba kita tidak mampu nafas selama kira-kira 5-10 detik. Mungkin kalian kalau orang Jawa mungkin semacam tindihan ya, tindihan. Jadi ketika tindihan itu kita hampir nggak bisa nafas, terjadi kira-kira 5-10 detik, dan itu sangat mengerikan, kayak mau mati beneran. Nah, tapi biasanya itu nggak lama,
cuma 5-10 detik itu aja, nanti sudah normal kembali. Ada yang setelah sleep apnea itu dia kembali tidur, ada yang habis sleep apnea itu dia langsung terjaga, biasanya sambil tambah deg-degan dadanya. Kemudian gangguan berikutnya yang terakhir adalah narkolepsi. Narkolepsi ini ya ini biasanya genetik, turunan ya, penyakit ini turunan. Itu kondisi di mana orang itu tiba-tiba nggak ada apa-apa, ambruk tidur. Bukan pingsan ya, bukan pingsan, tapi tidur. Kalau pingsan mungkin bisa karena kelelahan, kepanasan, lagi upacara kepanasan, tiba-tiba pingsan, kecapean dan seterusnya. Tapi ini narkolepsi nggak ada efek nggak ada, bukan efek kelelahan, kepanasan dan sebagainya, tapi memang tiba-tiba otak itu celing memerintahkan dia untuk tidur sekarang, langsung tidur, blek. Nah ini mengerikan ketika kita lagi tiba-tiba lagi sholat, lagi ceramah, lagi olahraga, tiba-tiba blek tidur. Orang-orang pada bingung nanti, wah tiba-tiba ada orang mati ya, padahal itu cuma tidur, narkolepsi istilahnya. Nah itu karena faktor genetik. Nah berikutnya kita masuk ke mimpi. Mimpi menurut Freud ya, jadi yang banyak membahas mimpi, teori mimpi itu adalah Sigmund Freud. Mimpi adalah hasrat atau kalau istilahnya Freud kan ada id, ego, super ego. Nah ini adalah id yang terpendam sejak lama, bahkan sejak kecil. Jadi menurut Freud, ketika seseorang itu mimpi, itu dia sedang menemui hasrat-hasratnya, impian-impiannya yang selama ini terpendam. Bukan hanya selama ini, maksudnya bukan hanya sejak kecil, mimpi atau keinginan-keinginan yang sedang kita miliki itu di dalam mimpi akan kita temui. Kita mimpi ketemu pacar, nah tiba-tiba ya kita lagi suka sama, maksudnya kita lagi suka sama seseorang, sama pacar kita, kemudian kita mimpinya ketemu dia, yaitu karena kita akumulasi dari keinginan-keinginan yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Nah kemudian Freud ini ketika menafsirkan mimpi itu ada dua cara, yaitu manifest content dan latent content. Manifest content itu adalah ya apa yang dimimpikan seseorang, yaitu yang dia inginkan. Jadi tidak perlu ditafsirkan secara simbolis, tapi sudah istilah bahasa Inggrisnya as it is ya, apa adanya. Kalau dia mimpi mimpi pergi ke Jepang, berarti dia itu memang benar-benar pengen ke Jepang. Dia mimpi minum air putih, ya berarti dia memang kondisinya haus, pengen minum air putih, seperti itu. Tapi kalau latent content itu adalah mimpi-mimpi simbolis yang harus ditafsirkan. Ada makna-makna dari simbol-simbol yang kita temui dalam mimpi. Nah, ini kadang unik, misalnya ini ditemui juga di ala-ala penafsiran Islam atau penafsiran Jawa. Misalnya kalau di Jawa itu orang kok mimpi dicokot ular, artinya mau nikah. Loh, kan nggak ada hubungannya kan ular sama menikah, tapi itu adalah bentuk laten konten, simbol yang mengartikan sesuatu. Ada juga misalnya kalau orang Jawa itu mimpi giginya copot, itu artinya adalah akan ada anggota keluarga yang meninggal dan sebagainya. Nah itu kalau orang Jawa kan menafsirkannya secara prospektif, artinya masa depan, apa yang akan terjadi. Nah tapi kalau Freud enggak, Freud itu menafsirkannya retrospektif ya, jadi masa lalu. Misalnya kalau seseorang itu mimpi sedang mandi, bukan berarti dia pengen mandi, mungkin dia itu sedang rindu orang tuanya yang dulu sering memandikan dia dan sebagainya, seperti itu bisa. Nah
Kemudian lanjut tentang hipnosis. Apa itu hipnosis? Hipnosis itu adalah keadaan kesadaran di mana seseorang itu rentan dikasih sugesti. Nah, kalau dalam tahapan tidur tadi ini ada di N1. Ketika kesadaran sudah mulai turun, melemah, tapi belum tidur. Belum sampai tahap tidur, tapi kesadarannya sudah berkurang. Nah, orang yang menghipnotis itu akan memberitahu si subjek, orang yang dihipnotis itu, supaya lebih rileks, dan disugestikan supaya dia itu merasa lelah. Supaya apa? Supaya yang dikatakan oleh penghipnotis itu bisa didengarkan tanpa penolakan, bisa langsung masuk ke dalam otak kita, bisa menerima saran dan sebagainya. Nah, hipnosis ini banyak dipakai oleh praktisi hipnoterapi dan sebagainya. Tapi yang mungkin salah tangkap tuh biasanya hipnosis tuh nggak bisa membuat orang itu semakin semakin kuat, fisiknya semakin prima atau semakin pintar, enggak. Tapi dia tuh digunakan untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa lelah, mengurangi rasa penat dan sebagainya, depresi dan sebagainya. Rasa-rasa sensasi-sensasi psikologis seperti itu dikurangi bisa, tapi kalau yang kayak tadi menambah kecerdasan, menambah kekuatan, itu nggak bisa. Nah, itu hipnosis. Nah, lalu berikutnya obat psikoaktif. Ini obat yang berpengaruh terhadap kesadaran kita. Nah, jadi kesadaran kita itu bisa dipengaruhi oleh obat-obatan. Nah, yang pertama stimulan. Stimulan itu obat yang bisa meningkatkan aktivitas sistem saraf kita, terutama bagian sistem simpatis dan sistem saraf pusat, sehingga ketika kita mengkonsumsi stimulan itu, ya saraf kita itu menjadi terpacu, menjadi kita mempunyai energi lebih untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya ini banyak minuman yang memberikan stimulan energi kepada kita, meskipun dalam jangka waktu pendek itu kita bisa lebih kuat, lebih baik, tapi secara jangka panjang itu tidak sehat juga. Lalu yang kedua, amfetamin. Amfetamin ini obat-obat sintetis ya, obat-obat buatan seperti contohnya itu benzedrin atau dexedrin. Nah, dia ini obat-obatan ini bisa membantu orang tetap terjaga, tetap sadar, dan bisa mengurangi nafsu makan. Nah, dan ini juga punya sifat adiktif, kecanduan. Nah, maka hati-hati ketika minum obat amfetamin. Nah, itu dia efeknya seperti itu, bisa membuat kita kecanduan. Kita yang bisa menjadi lebih fokus, lebih terjaga, dan kita nggak gampang lapar. Nah, ini bisa kalau tidak pakai resep dokter bisa termasuk narkoba. Karena banyak orang-orang menggunakan obat-obatan seperti ini. Artis-artis misalnya, ketika dia sedang tidak fokus, dia butuh stimulus obat untuk meningkatkan kefokusan dia, supaya dia performanya bagus, tampilnya bagus, aktingnya bagus. Nah, ada juga yang seperti itu, yang tidak juga banyak. Kemudian kokain. Nah, kokain ini adiktif sekali, juga bisa meningkatkan kesadaran, tapi juga efeknya bisa menyebabkan kejang-kejang. Bahkan orang yang pertama kali pakai itu fisiknya tidak kuat, bisa mengakibatkan kematian. Maka hati-hati, mau jauhi hal-hal yang narkoba seperti itu. Nah, kemudian nikotin ini ada di rokok biasanya ya. Ini obat stimulan juga, tapi ringan, dan ini adiktif sekali. Jadi orang kalau ngerokok itu biasanya banyak inspirasi itu datang. Bisa ditanyakan ke bapak-bapak kita atau kalian yang cowok-cowok yang ngerokok, biasanya ngerokok tenang gitu, itu pikiran kita bisa dapat inspirasi banyak sekali untuk melakukan ini dan sebagainya. Ide-ide banyak sekali bermunculan ketika menghirup rokok. Nah, ini efek dari nikotin, dan ini sangat adiktif, seperti yang kita tahu bahwa rokok itu memang adiktif, membuat orang kecanduan. Kemudian berikutnya adalah kafein. Nah, kafein ini paling umum banyak digunakan. Nah, biasanya ada di kopi, ada juga di teh, coklat, dan minuman bersoda. Nah, kafein ini juga
adiktif meskipun tidak seadiktif rokok tadi. Ini juga bisa meningkatkan kesadaran, membuat orang terjaga supaya tidak mudah ngantuk sehingga dia bisa melakukan aktivitas yang lain, bisa bekerja dan yang lainnya. Nah, yang terakhir halusinasi. Halusinasi ini ada dua, yaitu hipnogogik dan hipnopompik. Yang pertama hipnogogik. Hipnogogik itu adalah uh, halusinasi yang terjadi ketika kita ada di fase N1. Nah, di fase N1 ini ketika kita mau beranjak tidur, itu kita atau orang-orang di fase ini bisa terkena halusinasi yang disebut hipnogogik, yaitu ini bukan mimpi ya, artinya dia masih ya semi sadar gitulah. Jadi dia tahu dia ada di atas kasur, lagi di kamar gitu, dan dia melihat sesuatu yang itu sebenarnya halusinasi. Biasanya yang ditemui misalnya gambaran setan atau jin atau semacamnya, atau bahkan ketemu orang-orang yang sudah meninggal, ketemu leluhur kita. Nah, menurut perspektif psikologi ini adalah halusinasi hipnogogik. Kalau menurut agama mungkin beda lagi, mungkin bisa jadi itu beneran, bisa jadi itu juga dari jin, wallahu alam. Tapi menurut psikologi itu adalah halusinasi hipnogogik. Nah, jadi di sini banyak misalnya orang-orang yang kita itu pengen ketemu sama orang itu, baik orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Nah, ini bisa saja dia ketemu dengan itu tapi bentuknya halusinasi, karena saking kepengennya kita ketemu, akhirnya ketika kita mau tidur ya ketemu tapi bentuknya halusinasi ketika fase N1 mau tidur. Nah, kemudian yang kedua adalah halusinasi hipnopompik. Hipnopompik ini ada di tengah tidur. Nah, jadi kalau tadi di N1, ini mungkin sudah di N3 mungkin ya. Jadi ketika lagi tidur, badan kita tuh secara fisik sudah mati semua, artinya sudah dalam badan kita tuh posisi tidur semua, tapi kita tiba-tiba mata kita terbangun, melek, dan melihat penampakan-penampakan di kamar kita. Kalau di buku ini biasanya seperti penampakan alien atau ketemu roh-roh atau hal-hal yang supernatural dalam tidur. Itu terjadi di tengah-tengah REM, disebut hipnopompik halusinasi. Jadi ini juga mungkin kalau kalian tengah malam bertemu sesuatu yang supernatural yang tidak ada ketika kalian terjaga. Nah, ini kalau menurut buku psikologi ini adalah halusinasi. Jadi jangan dianggap beneran ada gitu. Nah, itu bentuk-bentuk halusinasi dan contohnya. Sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa perkuliahan berikutnya.